Surat Kahfi kan surat yang hanjit tertinggal karena letak faedah. Berkali Nabi dalam sebuah hadis, "Man qara'a suratal Kahfi yaumal Jum'at, adha'a lahu minan nur baina jum'ataini." Barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menyinari orang tersebut daripada cahaya di antara dua Jumaat. Jadi dari Jumaatnya ke Jumaat je Allah katanya bersinari dengan cahaya. Apa makna Allah gebi cahaya ke orang yang baca surat Kahfi pada urut Jumaat? Bukan makna je dia dajak dalam leput penguh. Cahaya ini kata-kata kiasan. Getanya je tak beda yang teh tembok, yang teh luung, yang teh pagi, yang teh pintu rat gara-gara nak cahaya. Maksud Nabi dalam hadis tersebut, dengan sebab membaca surat Kahfi, getanya akan gebi cahaya oleh Allah, bisa membedakan mana yang bisa mencelakakan getanya dan mana yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Dan dengan sebab cahaya, minyak cahayanya gadah, anak mik daripada lampu susah mana? Susah kan? Iklik daripada lampu. Yang tanda batra, udip katanya menyahana cahaya, udip akan merasa sesak. Udip akan merasa susah. Makna ji puatra Allah akan menghilangkan kesumpekan, kesulitan dalam udip kita, dalam udip kita ini. Dan juga faedah yang paling raya dari membaca surat Kahfi, iaitu diselamatkan kita daripada fitnah dan dajjal. Sehingga para ulama tafsir dalam kitab tafsir dijelaskan, menyo surat Kahfi-nya bisa menyelamatkan seseorang daripada fitnah dajjal, fitnah-fitnah yang lain lebih aula. Hana fitnah yang paling raya selain fitnah dipengut oleh dajjal yang bisa mengorbankan keimanan katanya. Menyo fitnah dajjal bisa selamat bagi orang yang hafal surat Kahfi mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Fitnah yang lain selain fitnah dajjal lebih aula terselamatkan. Belum lagi yang udip pada menjelang pemilu, berbagai macam fitnah timbul. Menyatanya tak amai surat Kahfi, fitnah dajjal bisa selamat, fitnah pemilu lebih aula bisa selamat. Maka baik tak tinggal-tinggal bacaan surat Kahfi, paling kurang lu sebut lu rasa wateh hana trip, paling trip di tengah jam. Kadang-kadang hana truk, kalau biasa ada beut, hana truk di tengah jam kah selesai. Malam baca surat Yasin. Ana dalam sebuah hadis Nabi mengqara'a surat Yasin lailatal Jumat asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jumat, niscaya masuk waktu pagi ia dalam keadaan mendapat keampunan dosa. Jadi Allah Ta'ala sayang tak ke hamba, Nabi oleh Allah amalan-amalan yang bisa menyebabkan hambanya terampuni daripada dosa-dosa. Cuma ledanya orang hendak tempuh but. Padahal amal kebaikan sangat mudah. Yang mahai amal kejahatan. But maksiat yang mahai tadi. Menyebut taat murah, hanya payah berdebit modal. Buat maksiat yang payah berdebit modal. Pelan nak jeb arak, padu mium arak tak botol. Hanya tenai mekat ini. Payah ada kirim dari Medan. Payah ada bipai dalam gawai abdo. Tapi untuk dah bubuk butaan, hanya payah berdebit modal. Untuk dah Medina, kadang-kadang payah berdebit anggaran belanja untuk melakukan perzinahan. Man haitim dia orang untuk melakukan hubungan di luar nikah. Tapi untuk melakukan amal taat cukup murah dalam pandangan agama.